Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang terhormat, minggu ini tamu studio kami adalah profesiis yang akan berbicara tentang pemahaman tradisional kami tentang agama, Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu. Selamat datang Tuan. Alhamdulillah. Apa kabar? Terima kasih banyak. Bagaimana kabar kalian? Pak, kami ingin berbicara sedikit tentang pemahaman tradisional kami tentang agama. Ada tradisionalisme, sebaliknya ada pencarian agama di dunia modern. Bagaimana kita harus menafsirkannya? Bagaimana kita mencapai integrasi ini? Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Kita bisa membuat perkenalan seperti ini. Jika kita melihat dunia Islam secara umum, kita melihat ada dua pemahaman utama yang berbeda. Kami melihat ada beberapa diskusi seputar dua sumbu utama. Salah satunya adalah ulama kita. Di masa lalu, mereka telah mengkaji banyak permasalahan, menanganinya, bekerja keras dan berupaya. Mereka meninggalkan kita kumpulan fiqih. Oleh karena itu, kita tidak perlu fokus pada tugas-tugas itu lagi. Jika kita mengetahui apa yang harus ditemukan dan di mana, kita dapat menelusuri kumpulan besar itu dan menemukan apa yang kita cari. Ini adalah sebuah pemahaman. Kedua, tentu saja, mungkin ada keberatan terhadap pemahaman ini. Dia juga tahu bagaimana caranya. Pemahaman yang kedua adalah perlunya dikemukakan beberapa penafsiran baru sesuai dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, agama merupakan suatu hal yang dinamis, merupakan risalah ilahi yang senantiasa menyampaikan ketentuan mengenai setiap fase kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, manusia telah mengalami banyak kesulitan, melewati banyak tahapan dan banyak inovasi memasuki kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu mampu mengomentari hal tersebut dan memberikan penjelasan serta penafsiran yang memungkinkan masyarakat menghayati agamanya dengan nyaman, damai dan bahagia. Seringkali terjadi pertentangan antara kedua pemahaman ini. Hal serupa terjadi di seluruh dunia Islam. Karena negara kita adalah bagian dari dunia Islam, maka sedikit banyak suasana dan situasi seperti itu ada di negara kita. Pemahaman agama berdasarkan fiqh dianggap sebagai pemahaman tradisional. Mari kita definisikan seperti itu. Pemahaman lainnya adalah mampu menghasilkan tafsir-tafsir baru dan tafsir-tafsir baru yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan memanfaatkan fiqih itu tanpa menolaknya. Anda mengatakan bahwa agama tidak sama dengan fiqh. Tidak. Karena apa yang kita sebut fiqh adalah sebagian dari solusi-solusi yang direnungkan dan dicapai oleh sebagian ulama yang hidup pada masa itu berabad-abad yang lalu dan sebagian ulama yang bekerja di bidang ini sesuai dengan kebutuhan pada masa itu, sesuai dengan ilmu pengetahuan pada masa itu, sesuai dengan kebutuhannya, sosiologi, psikologi dan situasi ekonomi. Mereka juga mempunyai nilai bagi kita, tetapi mereka tidak membimbing kita. Mereka tidak mendominasi kita. Sebab kondisi periode itu dan kondisi periode ini sangat berbeda. Jika solusi yang dihasilkan pada saat itu berhasil untuk kita saat ini, kita akan membelinya, tidak masalah. Namun jika dia tidak melihatnya, jika kita mengambil pemikiran pada periode itu dan solusi yang diajukan pada periode itu dan membawanya ke masa kini, kita akan membawa orang-orang kembali ke 4 abad yang lalu. Oke, jadi maksud Anda seleksi seperti itu diperlukan di setiap era? Tidak boleh ada seleksi di setiap zaman, tetapi setiap zaman harus mampu menghasilkan penafsiran dan penyelesaiannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Sekarang pikirkan seperti ini, agama memberitahu kita, Quran memberitahu kita, bukankah Anda berpikir, bukankah Anda melihat, tidakkah Anda melihat, apakah Anda tidak mengambil pelajaran? Dengan kata lain, kita akan memikirkan apa yang terjadi, menimbangnya, memberikan penafsiran tentangnya, dan menawarkan solusi. Sekarang kita akan menghabiskan beberapa waktu untuk melakukan hal ini. Katakanlah berabad-abad yang lalu, para ulama dan ulama pada masa itu melakukan hal ini. Mereka telah meninggalkan koleksi yang sangat berharga. Bukan tugas kita melakukan hal itu untuk mereka. Jadi kewajiban itu adalah kewajiban setiap orang. Sebab setiap abad, setiap masa mempunyai permasalahan dan kewajibannya masing-masing. Kami menghadapi banyak masalah yang perlu dijelaskan kepada orang-orang. Kita harus bisa memberikan haknya. Jadi itu adalah tugas mereka, mereka melakukannya. Setelah itu, kami kini lega. Hal seperti itu tidak terjadi pada kita. Kami mengambil sesuatu dari apa yang telah dilakukan dan membuka jalan dengan sesuatu. Pemahamannya bukanlah pemahaman yang benar. Ini tidak membawa kita kemana-mana. Dengan kata lain, ada keseluruhan pekerjaan. Daripada mengesampingkannya dan mari kita menjalankan agama kita, Anda berbicara tentang proses yang terus diperbarui. Tepat. Jadi kami katakan padanya, kami tidak menolaknya. Ini menyoroti bagaimana para ulama pada masa itu berpikir dan bagaimana mereka mencapai solusi. Tapi itu tidak mengikat kami. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita dapatkan dari sana, kita harus mengatasi permasalahan saat ini dan menghasilkan solusi baru sendiri dengan usaha dan usaha yang sama seperti yang mereka lakukan. Jika kita berpegang teguh pada hal itu, kita akan mencapainya. Anda tidak dapat membawa orang kembali ke 3-4 abad yang lalu. Jadi siapa yang akan melakukan ini hari ini? Apakah kita serahkan pada Direktorat Agama atau justru masyarakat atau nama-nama besar yang akan menyuarakan pendapatnya di setiap zaman? Kepada siapa kita harus menyerahkan tugas ini atau kita semua harus melakukannya bersama-sama?
Jadi tentu saja tidak ada satupun penerima untuk ini. Tentu saja karena ini adalah pokok bahasan agama, maka yang pertama-tama dilihat adalah teologinya. Di sini agama, teologinya. Karena dalam masalah agama, akan dibuat kajian baru atau akan dibuat inisiatif baru. Memang ada institusi yang terdepan, tapi ini tugas semua orang. Itu adalah tugas setiap orang yang berpikir. Ini juga merupakan tugas seorang ekonom. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya seorang ekonom dengan hal ini? Belum tercapai solusi mengenai masalah bunga. Banyak hal yang diungkapkan. Izinkan saya menyampaikan hal ini dalam tanda kurung mengenai masalah kepentingan. Agak tidak adil jika mengharapkan solusi dari Departemen Agama dan Teologi, karena agama mempunyai hukum mengenai hal ini. Al-Quran melarang riba. Namun apakah riba yang dilarang pada masa itu sesuai dengan kepentingan masa kini? Berapa banyak yang tumpang tindih? Untuk mengatasi semua ini, dimensi ekonomi juga berperan. Kita memerlukan pemikiran yang sama. Pada saat yang sama, para ekonom juga akan berkontribusi terhadap masalah ini. Di sisi lain, akan diungkapkan tahapan-tahapan yang dilalui isu kepentingan ini dalam proses sejarah. Maka akan keluar suatu hasil dari suatu pencampuran. Jadi inilah yang saya katakan sebagai contoh. Dalam banyak hal memang seperti itu. Seorang sosiolog perlu dilibatkan, seorang filsuf perlu dilibatkan, seorang psikolog perlu dilibatkan. Dengan kata lain, ini harus seperti ringkasan produk-produk pada periode tersebut yang disatukan dari sudut pandang yang utuh. Sebab setiap penyelesaian pasti mempunyai aspek sosiologis, psikologis, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap orang yang berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dia urus. Ini tidak berarti bahwa semua orang akan memikirkannya. Dengan kata lain, meskipun mereka yang berada di garis depan dalam upaya ini menghasilkan solusi-solusi ini, solusi tersebut mungkin merupakan hasil dari upaya yang akan digabungkan dan diajukan dengan memanfaatkan penelitian tersebut. Tentu saja pengertian pendidikan tidak lagi sama seperti dulu. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang yang dapat menemukan solusi bersama-sama untuk berbagai permasalahan yang berbeda, seperti di masa lalu. Setiap orang berbeda, mereka fokus pada bidang spesialisasinya masing-masing, berkonsentrasi pada satu bidang, dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak mungkin seorang ulama dapat melanjutkan pendidikan dan mengenyam pendidikan di berbagai bidang seperti sebelumnya. Itu sebabnya menurut Anda semua bidang harus mendapat dukungan satu sama lain dan mencari solusi bersama. Itu benar sekali. Ada banyak studi tingkat mikro khusus di setiap bidang. Dengan kata lain, kita perlu memanfaatkan semua ini dengan cara tertentu dan membuka jalan bagi masyarakat dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Masyarakat perlu diyakinkan, agama merupakan bidang yang memberikan kedamaian dan ketenangan bagi manusia ketika memasukinya. Tetapi hal ini menjadi sedemikian rupa sehingga ketika Anda memasukinya, seolah-olah Anda menemukan diri Anda dalam konflik atau semacamnya. Kita merasakan ketakutan dan kecemasan. Alih-alih merasakan ketenangan dan kenyamanan itu, saya rasa itulah sebabnya terutama anak muda melihatnya seperti ini, baik secara pribadi maupun hasil pengamatan saya. Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak tentang perspektif anak muda di sini. Anda mungkin juga melakukan observasi sebagai akademisi di universitas. Cara pandang generasi muda saat ini terhadap agama nampaknya hanya terdiri dari kegelisahan dan ketakutan di sekitar mereka, bukan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian batin sebagaimana mestinya dimaknai. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Ini adalah pengamatan yang sangat akurat. Pandangan dan pendekatan generasi muda terhadap berbagai peristiwa sangatlah berbeda. Terkadang ada perbedaan generasi. Generasi ini, generasi itu, generasi X, generasi Z, DCSTD menyukai. Jadi tidak tepat jika mengkategorikannya seperti ini. Jadi jika Anda mengatakan generasi yang penting, generasi muda bisa mengadopsi pola perilaku kita sendiri yang sebagian bersumber dari agama dan moralitas. Salah satu elemen terpenting dari hal ini adalah generasi muda membutuhkan teladan. Semua orang membutuhkannya, tapi generasi muda lebih membutuhkannya. Dengan kata lain, mereka membutuhkan orang-orang yang jika dilihat akan membuat mereka iri dan yang gaya serta nadanya akan membuat mereka terkesan. Hal ini juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, perkembangan luar biasa dari alat komunikasi ini dapat mengarahkan generasi muda pada tujuan yang sangat berbeda. Di sini dia mengikuti apa yang terjadi di seluruh dunia dengan ponsel sederhana. Oleh karena itu, dia juga terpengaruh olehnya. Jika hardware dan infrastrukturnya tidak kuat, juga menimbulkan dampak negatif. Namun kita perlu mencari cara untuk menjangkau generasi muda. Bahasa agama perlu sedikit lebih dibedakan. Sayangnya, bahasa agama kita tidak banyak berubah. Kami masih mempertahankan narasi yang sepertinya menarik bagi komunitas masjid pada tingkat tertentu. Namun, kita perlu menemukan cara untuk menjangkau generasi muda. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang khas. Terkadang kita tiba-tiba menemukan betapa berharganya orang yang meninggal setelah kematiannya. Saya tidak akan menyebutkan nama sekarang. Ketika seorang negarawan atau birokrat meninggal dunia, banyak hal baik yang diceritakan tentangnya setelah itu.
Jika kita bisa menceritakan hal-hal ini ketika dia masih hidup, jika dia menjadi panutan bagi generasi muda, jika mereka tahu bahwa ada orang seperti itu di sana, betapa cantiknya dia. Akan jauh lebih baik jika mereka mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dia, pergi, bertemu, berbicara, dan mencoba menjadi seperti dia. Jadi ini adalah masalah penting. Nilai seseorang tidak diketahui ketika dia sehat. Nilainya diketahui setelah kematiannya. Memoir ditulis tentang dia. Buku memoir ditulis. Menghormati orang lain ketika mereka masih hidup dan menjadikan mereka sebagai teladan mungkin akan menjelaskan masalah yang sedang kita bicarakan ini. Ya, mungkin ini bisa kami hadirkan sebagai salah satu solusinya. Seperti yang Anda katakan, ini masalah yang sangat penting, Pak. Dengan kata lain, sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi panutan dalam kesehatan mereka, memberikan pencerahan kepada kaum muda, dan memungkinkan kita mengambil manfaat dari mereka. Tentu saja kami akan memahaminya dengan baik setelah dia meninggal, tetapi seperti yang Anda katakan, mungkin kami harus mempertimbangkan ini sebagai salah satu solusi. Di lain waktu, mungkin ini menjadi topik yang perlu kita telaah lebih dalam. Selain itu, Pak, yang kami sebut dengan bahasa agama sebenarnya sedikit pemisahan. Dengan kata lain, meskipun hal ini merupakan persoalan yang perlu kita rangkul dalam setiap aspek kehidupan dengan mengesampingkan generasi muda atau bahkan mengesampingkan agama dan justru berada di tengah-tengah kehidupan, namun agama dipandang sebagai sesuatu yang dipinggirkan dengan sudut pandang yang berbeda. Bahasa dalam dimensi yang berbeda. Untuk lebih menghidupkan hal ini, untuk menghidupkan bahasa, mungkin kita bisa melakukannya dengan contoh. Mungkin jalan apa yang harus diikuti di sini? Tentu saja ini juga merupakan masalah yang sangat penting. Jadi agama adalah kehidupan. Agama itu dalam menjalani hidup, maksudnya dalam agama kita banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan petualangan hidup dari lahir sampai mati, dia menetapkan aturannya. Hal yang utama adalah menjadikannya sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga generasi muda dapat memahaminya dan mewujudkannya. Izinkan saya memberitahu Anda sebagai sebuah anekdot. Pada masa presidensi urusan agama, kartun-kartun ini baru, kami sangat sibuk dengan agenda kami. Anak-anak juga sangat tertarik dengan hal ini. Kami sedang melakukan sesuatu saat itu. Kami berinisiatif membuat kartun dan membuat beberapa serial. Sangat sulit pada waktu itu, saya kira ini dilakukan dengan menggambar dengan pensil. Kami melakukan sesuatu yang dapat membimbing anak-anak kami dalam arti spiritual. Ini adalah sebuah permulaan. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Sekarang, hal yang sama berlaku pada masa kini. Ada hal-hal luar biasa di berbagai media yang diikuti anak-anak saat ini, baik di YouTube maupun di tempat lain. Varietasnya meningkat. Minat anak-anak berbeda-beda. Sesuatu perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kerusakan yang diakibatkan oleh semua ini. Jadi perlu dihasilkan sesuatu yang baru. Terkadang kami membuat patadakli seperti ini. Itu juga tidak berarti banyak. Jadi dengan cara yang sangat halus. Mereka juga membutuhkan usaha. Ini memerlukan usaha. Jadi masyarakat harus mengambil tindakan terhadap masalah ini. Maksudku, kita hanya punya hal-hal terkenal seperti serial TV lain dan sebagainya. Namun hal ini perlu dihadirkan kepada masyarakat, anak-anak dan remaja secara natural dengan mengajak mereka memakan orang-orang panutan yang baru saja kita sebutkan. Mungkin di serial TV tersebut. Jadi ya, bagian kartun ini masih berlangsung sejauh yang saya bisa lihat. Saya melihat mereka seringkali berhadapan dengan anak-anak dalam film kartun untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada mereka agama dari kehidupan nyata atau masalah moral lain yang berkaitan dengan kehidupan. Misalnya masalah pengungsi. Jauh lebih efektif bagi anak-anak untuk melihat semua orang menerima satu sama lain dalam sebuah kartun, selain pemisahan yang mereka lihat dalam masyarakat. Namun hal ini sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh generasi muda. Jadi tentu kita perlu lebih banyak menampilkannya melalui media sosial atau konten yang mereka tonton. Tapi serial TV-nya terlalu banyak. Maksud saya tidak ingin terlalu melenceng dari topiknya. Tapi saya melihat diskriminasi ini sebagai sudut pandang negatif dan bukan positif. Sebenarnya bisa terbentuk dari serial TV yang mereka tonton dan mereka pengaruhi. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Artinya banyak sekali peluang yang ada di tangan generasi muda. Dengan kata lain, Anda dapat menonton semua jenis serial TV bahkan dari ponsel Anda. Anda dapat menonton cuplikan video tertentu, hal-hal yang mencakup subjek tertentu. Dengan kata lain, menangkap dan mempraktikkan keberagaman ini di segala bidang bukanlah hal yang mudah, justru sulit. Oleh karena itulah pendidikan agama yang diterima anak tepat waktu juga sangat penting. Jadi anak-anak perlu punya landasan. Ketika saya berbicara tentang bahasa agama, saya menyebutkan beberapa konsep dengan sedikit pemikiran tentang hal itu. Dengan kata lain, jika kita menjelaskan agama kepada anak-anak seperti yang kita lakukan 50 tahun lalu, kita tidak bisa jauh dari itu. Izinkan saya membahasnya dari sini. Kami menjelaskan agama sebagian besar dalam kaitannya dengan ibadah. Jadi salat merupakan ibadah yang penting. Kami sangat fokus pada hal itu sehingga tentu saja kami perlu fokus pada hal itu. Namun pada akhirnya kami sampai pada kesimpulan berikut. Jadi ketika kita berdoa, kita mengurus pekerjaan itu. Bukan ini. Salat dan ibadah lainnya merupakan wujud hubungan antara Allah dan hambanya. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta
atas nikmat tak terbatas yang Tuhan berikan kepada manusia. Pertanggungjawabannya adalah antara Allah dan hamba-Nya. Ini tidak menyangkut pihak kedua atau ketiga. Bukan bagian sosial tetapi bagian individu sebenarnya. Sekarang persoalan pokoknya, jika seseorang sudah memikul tanggungjawab di ranah publik, di ranah sosial, maka seseorang harus memberikan haknya. Jadi dia harus melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Pahala sudah tercantum dalam surat izin mengemudi. Kelebihan dan kompetensi adalah prinsip yang diungkapkan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, suatu pekerjaan perlu diserahkan kepada orang yang dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, agar orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari pekerjaannya. Oleh karena itu, aspek pekerjaan ini sedikit terganggu. Mengapa tertinggal? Dengan kata lain, karena kita terlalu fokus pada suatu ibadah tertentu, maka seolah-olah kita telah menyelesaikan sedikit banyak pekerjaan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Lalu begini, kita mempunyai siang dan malam suci, dan di sana dijelaskan sedemikian rupa sehingga jika kita berdoa sampai pagi pada malam itu, segala dosa kita diampuni. Jadi tidak ada pertemuan seperti itu. Faktanya kami melihatnya sebagai sebuah pengakuan. Tepat. Lantas apa jadinya jika Anda salat atau berdoa ke sana kemari sambil tidur hingga pagi hari? Hal ini selalu merupakan bentuk perilaku yang akan dilakukan seseorang dari waktu ke waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Berdoa kepada Tuhan dan memohon ampun. Saat Anda menyetel ulang, orang tersebut keluar dengan status disetel ulang sepenuhnya. Sementara itu, dia memulai beberapa hal negatif lagi. Karena itu akan datang lagi dalam sebulan. Dia akan datang lagi dalam sebulan. Setelah itu dengan adanya ibadah umrah, sudah tertanam pemahaman pada masyarakat kita, seolah-olah diatur ulang ketika berangkat ke sana. Ini tidak benar. Dengan kata lain, baik haji atau umrah, itu adalah salah satu syarat pokok Islam. Anda pergi dan melihat tempat-tempat itu. Anda ingat zaman seorang Nabi. Anda lihat perjuangan apa yang ada di sana. Anda mendapatkan sesuatu jauh di dalam hati. Jadi, selain itu saya menghapus semuanya. Sisi lain dari permasalahan ini adalah kami sedikit mengesampingkan ruang publik. Namun tanggungjawab sebenarnya ada di sana. Yang lainnya adalah tanggungjawab yang besar. Dengan kata lain, saya tidak ingin ada persepsi yang meremehkan ibadah di sini. Ibadah adalah dasar agama. Tapi itu adalah fafdi, itu adalah sesuatu antara manusia dan Tuhan. Itu tidak merugikan atau menguntungkan pihak ketiga. Namun jika kita menganggap pekerjaan yang dilakukan bersifat negatif dan banyak orang yang akan dirugikan, jika pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka kita paham betapa berat tanggungjawabnya. Jadi kita sering mengabaikan aspek ini. Sisi ini umumnya merupakan dimensi moral dan sosial dari pekerjaan. Kalau begitu, mari kita tutup dengan kutipan dari Ismet Ozel, Pak. Mari kita ingat kutipan Ismet Ozel di sini tentang masalah fokus pada bagian formal agama ini dan tidak peduli dengan jurisprudensinya. Di negara ini, makan makanan haram tidak menarik perhatian sebanyak makan sisa. Kalau mau, mari kita tutup seperti ini. Terima kasih banyak atas kontribusi Anda. Hadirin yang saya hormati, Profesor Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu adalah tamu kami. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat tinggal.